Asal-usul kerajaan. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang berumur pendek. Berdirinya Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir yang berasal dari Pengiang, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang pasca membunuh dan membuat kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Kesultanan yang didirikan oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini hanya berkuasa dari 1568 sampai 1586 Masehi. Letak geografis kerajaan. Kerajaan Pajang berpusat di Jawa Tengah, lebih tepatnya di wilayah Kertosuro yang pada saat ini merupakan salah satu wilayah pedalaman di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang juga tidak terlalu luas, yaitu hanya meliputi wilayah Jawa Tengah. Sumber sejarah dan peninggalan. Kitab Negara Kertagama. Menurut Negara Kertagama, pada masa ini adik perempuan Hayam Wuruk atau Raja Majapahit yang bernama Dianertaja merupakan penguasa Pajang dengan gelar Batara I Pajang atau disebut juga Bre Pajang. Naskah Babat. Berdasarkan naskah Babat, dijelaskan bahwa negeri Pengging atau nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Boyolali merupakan cikal bakal kerajaan Pajang. Masjid Laweyan. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Pajang yang dibangun oleh raja pertamanya pada tahun 1546. Lokasi Masjid Laweyan berada di Kampung Batik, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran merupakan bekas pusat perdagangan yang digunakan sebagai jalur penghubung lalu lintas perdagangan dari Pulau Jawa ke bandar-bandar besar di Nusupan. Makam bangsawan Pajang. Kurang lebih terdapat sekitar 20 makam di dalamnya. Salah satunya adalah makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Pajang. Pasar Laweyan. Pasar Laweyan merupakan pendorong utama aktivitas perdagangan di Bandar Kabanaran. Sampai saat ini, Pasar Laweyan masih digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan oleh masyarakat setempat. 2. Kondisi kehidupan kerajaan. Kehidupan politik Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini bisa dikatakan sebagai kerajaan bekas dari Demak. Hal ini karena sejarah berdirinya Kerajaan Pajang tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang kala itu berhasil menumpas Arya Penangsang. Arya Penangsang sendiri adalah raja di Demak yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga besar Demak. Kehidupan politik Kerajaan Pajang ini sebenarnya mulai mapan dan stabil, namun disayangkan perjalanan kerajaan Islam Pajang tidak cukup lama karena beberapa konflik yang terjadi. Raja-raja Kerajaan Pajang. Jagatingkir atau dengan nama lain Sultan Hadiwijaya. Arya Pangiri dengan nama lain Ngawantipura. Pangeran Benawa dengan nama lain Prabu Wijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan pada masa kekuasaan Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya memindahkan wilayah kekuasaannya dari pesisir ke daerah pedalaman, yaitu di daerah Pajang. Peralihan pusat kekuasaan ini menyebabkan berubahnya corak kehidupan masyarakatnya dari maritim menjadi agraris. Masyarakat Kerajaan Pajang mengandalkan pada sektor pertanian. Hal ini ditunjang dengan keadaan tanah di Kerajaan Pajang yang sangat subur. Dengan demikian, Kerajaan Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian, bahkan sempat menjadi lumbung beras selama abad ke-16 sampai 17. Kehidupan sosial budaya kerajaan.
Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang masih menganut beberapa tradisi Hindu dan Jawa. Penduduk Pajang kala itu juga tetap melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Dalam kehidupan agamanya, ajaran Islam Kejawen berkembang pesat di Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya membuka kesempatan untuk masuknya aliran Islam Kejawen yang sebelumnya dilarang di Kerajaan Demak. 3. Masa akhir kerajaan. Sangat disayangkan perjalanan kerajaan Islam Pajang tidak cukup lama karena beberapa konflik yang terjadi. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Tahun 1582 terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Usai perang, Raja Hadiwijaya sakit dan wafat. Lepas dari kepemimpinannya, kekuasaan Pajang menjadi rebutan putranya, Pangeran Benawa, dengan menantunya, Arya Pangiri. Tahta kerajaan Pajang pun diambil alih oleh Arya Pangiri. Tetapi, kepemimpinan Arya Pangiri tidak terlalu bijaksana. Ia disibukkan dengan balas dendam dan ingin melakukan penaklukan terhadap Mataram sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Pangeran Benawa, putra dari Sultan Hadiwijaya, lalu bersekutu dengan Sutawijaya, penguasa Mataram, untuk menyerbu Pajang. Terjadi pertempuran singkat antara kerajaan Pajang dengan Mataram dan Jipang. Lalu Arya Pangiri kalah dan kekuasaan Pajang beralih kepada Pangeran Benawa yang dalam memerintah didampingi oleh Sutawijaya. Setelah kepemimpinan Benawa, tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang berangsur-angsur menjadi wilayah bawahan Mataram yang saat itu kekuasaannya sudah cukup kuat.